Kepada Bapak Bupati Kabupaten Biak Numfor, waktu kami persilahkan. Baik, sekali lagi kami atas nama sedikit mengucapkan selamat datang Bapak Bupati Kabupaten Biak Numfor di kampus STKIP Biak. Sekali lagi kita beri aplaus. Saya kasih ruang untuk kita diskusi dalam kapasitas Bupati dan Ketua DPR hadir, supaya kita bicara dulu tentang arah kebijakan yang ada, keberpihakan, dan apa yang pemerintah harus buat bagi sedikit Biak dalam arah kebijakan ini. Sehingga dari Bupati hadir, Ketua DPR hadir, dan Kepala Dinas Pendidikan hadir, sehingga kita klop untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kebijakan untuk menyumbangkan STKIP Biak maupun dukungan pemerintah, tapi juga bagi adik-adik mahasiswa-mahasiswa di STKIP Biak. Saya pikir ini garis bawahi bagian ini yang perlu menjadi perhatian pertama kita berbicara. Habis itu dalam beberapa materi juga yang coba akan saya berikan untuk memboboti dan memberikan pencerahan bagi kita dalam menyumbangkan studi kita. Saya pikir ini dulu yang perlu saya sampaikan. Saya sendiri menyelesaikan studi saya sampai dengan selesai dalam konsentrasi yang bidang pendidikan. Jadi saya juga orang pendidikan. Jadi yang pastinya tidak mungkin saya lupa sedikit. Tapi mari kita bicara sama-sama untuk bagaimana arah kebijakan kita, supaya sedikit kita kembangkan menjadi tolak awal, menjadi dasar utama dalam mengembangkan SDM. Di STKIP ini dulu kita kenal dengan pakar pintar, ya Bapak. Ini kita mempersiapkan para pakar pintar, Bapak Ibu guru. Dan puji Tuhan saya melihat semua yang duduk di dalam sini 90 sampai hampir 99% adalah putra-putri Papua. Maka yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melihat bagian ini dalam arah kebijakan yang ada. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk membantu kita dalam diskusi di saat ini. Terima kasih. Shalom. Iya, nama saya Julie Antonita Ibekop. Saya dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan semester 8. Ya, di sini yang saya ingin tanyakan, kesempatan Bapak Bupati ada dari tadi saya deg-degan terus, saya tunggu Bapak ini kapan datang ya. Saya sudah dari tadi wanti-wanti ya. Di sini yang pertama saya tanyakan bahwa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan adalah salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Biak Numfor, salah satu sekolah guru. Kalau kita mau lihat mahasiswa yang ada di kampus ini adalah mahasiswa paling banyak, mahasiswa terbanyak yang ada di kampus STKIP Biak ini. Dan saya tidak ragukan juga bahwa kami memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, bermutu, di mana alumni ataupun kelulusan dari STKIP Biak juga banyak dipakai di sekolah-sekolah yang ada. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan mengenai distribusi dari Dinas Pendidikan mengenai lulusan-lulusan yang ada dari STKIP ini, apakah diperhatikan atau tidak? Itu. Kemudian yang ketiga, untuk Mama Milka, mohon maaf, berapa persen realisasi yang akan diperuntukkan bagi pendidikan tinggi di Biak, khususnya di STKIP Biak? Dan yang terakhir yang khusus buat Bapak Bupati tolong kami di STKIP Biak
kami mahasiswa ini dari Supiori, dari Numfor, dari kampung-kampung yang ada di segala penjuru di Kota Biak ini punya kerinduan jadi guru. Saya bicara saya mau menangis, kenapa? Kami punya semangat besar Pak Mustikip ini, tapi sampai jam yang ada di kami dia anak terikan di kampus ini. Kenapa teman-teman di tempat lain bilang kami ada kegiatan di Cendrawasih, kami jalan kaki cari jalan masing-masing. Kampus lain pakai bis, ada AC. Kami tidak bisa apa-apa. Apa yang kami dapatkan di sini? Kami ini juga mengajar cukup lama di Biak. Kami juga membangun Biak. Kemudian yang saya tambahkan lagi satu hal, kami mahasiswa semester 8 persiapan turun KKN. Dan kami mohon Bapak Bupati bantu kami. Kami punya keterbatasan dan kami berharap Bapak bisa membantu kami dalam program KKN ke depan ini. Showi Kasumasa, terima kasih, selamat siang. Pertanyaan dari 3 penanya. Untuk itu kesempatan pertama karena pertanyaannya menyangkut untuk semua narasumber. Untuk itu saya minta mungkin terlebih dahulu dari Bapak Bupati Kabupaten Biak Numfor. Pada Bapak saya persilakan. Kalau kita mau jawab duluan. Saya jawab tadi apa yang mau disampaikan oleh Ibu Guru kan? Iya. Mahasiswa juga ya. Iya. Mengenai kalau ada kegiatan di lapangan Cendrawasih, iya, atau di mana saja, kenapa yang lain mereka bisa pakai kendaraan dan sedikit tidak pernah ada kendaraan? Jadi tadi saya bilang saya tidak pulang, tapi saya tunggu Bapak Bupati. Saya tunggu untuk Bapak Bupati harus jawab ini saat ini juga. Terima kasih. Baik, terima kasih buat 3 orang penanya tadi. Tepuk tangan buat mereka nih. Jadi perlu saya jelaskan seperti begini. Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2001, kemudian dalam perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Jilid 2 yang saat ini sedang berlangsung dan dijalankan di Provinsi Papua. Ada pembagian tugas dan kewenangan yang ada. Dalam alokasi anggaran otonomi khusus, khususnya bidang pendidikan, ini kami pemerintah daerah secara khusus di tingkatan kabupaten kota berada dalam posisi yang dilematis karena kewenangan SMA dan perguruan tinggi. Bapeda Provinsi Papua dalam Papua Pro Rencana, program aplikasi pembangunan Papua yang dinamakan Papua Pro Rencana, tidak bisa mengakomodir SMA dan perguruan tinggi karena itu adalah kewenangan pemerintah Provinsi Papua. Dalam penyusunan rencana program yang kemudian dibawa oleh Bapeda dan teman-teman dari dinas ke provinsi untuk dikonsultasikan menjadi rencana definitif program pembangunan, selalu kami dicoret untuk SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Kendala inilah juga yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Saya marah kepala dinas. Saya kasih tahu buat Bapeda provinsi, dan dalam beberapa pertemuan saya teriak bagian ini. Kewenangan provinsi, tapi provinsi ini pembangunannya hanya ada di Jayapura, dia tidak lihat ke kabupaten kota yang lain. Hari ini SMA, SMK kekurangan guru. Saya tidak bisa pakai APBD untuk kontrak guru tempatkan di SMA. Menyalahi auditor BPK periksa saya. Oh, tidak tahu aturan kan? Yang bisa bayar guru di SMA dan kontrak guru ke SMA hanya provinsi, kabupaten tidak bisa. Nah, tapi ini anak-anak saya yang diajar. Kalau sekarang tidak ada guru di sekolah itu, anak-anak dia jadi bodoh. Anak-anak dia tidak dapat materi, bagaimana masa depannya? Tetapi provinsi terlalu memegang pada aturan bersamaan dengan auditor, sehingga kewenangan pemerintah daerah ini sangat terbatas dalam menempatkan guru. Akhirnya memang kami berusaha, saya bilang kepala dinas, ada beberapa kendala yang kita hadapi.
melangkahi kebijakan provinsi, melangkahi bagian yang harus kita lakukan. Tetapi penegak hukum dan auditor BPK tidak akan melihat ini sebagai diskresi pemerintah atau bupati dalam pengembangan SDM yang ada. Kan misal ketika auditor BPK periksa Pak Bupati, kenapa kau taruh guru di SMA? Tidak boleh. Tahun pertama saya masuk, saya menaruh kurang lebih satu kampus sekitar 200 ya, 150 sampai 200 juta hibah. Setelah evaluasi provinsi tidak bisa, pemerintah daerah kabupaten tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kalau dulu kan leluasa enak. Sekarang ini juknis yang dikeluarkan dalam panduan perencanaan anggaran ini berbeda. Jadi bukan bupati tidak peduli dengan kampus-kampus yang ada di dia. Saya juga seorang dosen, aktivis dari pendidikan yang ada. Saya pahami betul tentang pendidikan. Tetapi aturan dan mekanisme yang ada ini berbeda. Kami memberikan bantuan studi, itu pun kami harus ribut dengan perencanaan. Jadi dana otonomi khusus ini, khusus untuk dana otonomi khusus, sangat-sangat tidak diperbolehkan. Bahkan sampai bantuan studi pun untuk perguruan tinggi tidak boleh. Mahasiswa studi akhir pun dari dana otonomi khusus tidak bisa. Lalu hari ini mahasiswa masyarakat bilang, bupati makan uang otsus, DPR makan uang otsus, kepala dinas makan uang otsus. Saya mau kasih tahu, dana otonomi khusus itu tidak ada 1.000 rupiah pun untuk jadi rutin bupati, KDPR, kepala dinas, tidak ada. Operasional juga tidak ada. Dana otonomi khusus itu sudah diperuntukkan dengan program yang sudah ditentukan. Tidak bisa bupati lain kita dana otonomi khusus tuh 100 juta kasih kemana, saya mau pegang lagi mau pakai, tidak bisa. Otonomi khusus itu cuma keluar dengan program. Jadi khusus bagi mahasiswa-mahasiswi saya kasih tahu dulu dari dana otonomi khusus supaya kita punya gambaran. Jadi sumber dana otonomi khusus ini, saya bilang otonomi khusus ini lepas di kepala, ekor dipegang, ekor lepas tapi kepala injak. Dan kalau otsus masih seperti begini, kamu catat apa yang saya bilang. 20 tahun mendatang, otsus tidak akan berhasil di Papua. Dan pasti mungkin ada otsus ketiga kan? Atau otsus ketiga diganti dengan Papua Merdeka kan? Saya tidak tahu juga. Saya rasakan ini hari ini di pemerintahan. Jakarta punya maksud yang baik. Dana otonomi khusus ini harus dalam bentuk blok grant ke kabupaten, supaya bupati itu dia melihat, kampus sana bantu, jalan di sana rusak bantu, paling di sana itu jalan lubang-lubang bantu, bikin cepat. Tapi tidak bisa. Lalu semua orang bupati tidak pakai uang otsus yang baik. Ya betul. Karena saya juga bikin berdasarkan panduan dari provinsi. Jadi dana otonomi khusus itu terbagi dua. Yang pertama namanya otonomi khusus reguler. Otsus reguler itu tidak bisa membangun infrastruktur, jalan juga tidak boleh. Yang kedua adalah otsus infrastruktur. Yang punya kewenangan membagi dana otonomi khusus untuk infrastruktur itu provinsi. Tahun 2022 dana infrastruktur otonomi khusus itu sebesar 3 triliun. Di kabupaten kota di Papua ini hanya ada 29. Kalau bagi satu kabupaten 100 miliar saja, baru habis 2,9 triliun. Tapi mahasiswa harus tahu, Biak Numfor dapat dana infrastruktur otonomi khusus tahun 2022 ini sebesar 1,5 miliar. Waropen dapat 1,2 miliar. Supiori dapat kurang lebih 4 miliar. Yapen dapat sekitar 9 miliar. Saya ini hanya habiskan 15 miliar 700 sekian. Mau bikin apa dengan 1,5 miliar? Semua teriak. Inilah keterbatasan kita. Jadi memang pembagian dana otonomi khusus kewenangan provinsi. Dan pembagian ini juga tidak merata dan adil bagi kita semua di Papua.
Yang berikut juga ini kaitan dengan pendidikan tadi, tapi saya bicara tentang penjelasan. Kewenangan yang terbatas untuk SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Ini semua mahasiswa toh? Kan punya Facebook kan tidak? Punya kan tidak? Punya. Kan pernah baca kan tidak kalau orang maki-maki bupati gara-gara jalan minyak barat? Pernah? Saya punya kampung di Biak Barat, saya anak Nabdori. Saya ke kampung lewat jalan rusak-rusak itu, tapi saya tidak bisa bangun jalan itu pakai APBD karena jalan itu adalah jalan provinsi. Saya sudah bikin surat ke PUPR, saya ke provinsi, ke Bapeda, saya minta untuk tolong. Sebelum beliau pindah di pendidikan masih di Bapeda, saya sudah bilang tolong kalau memang provinsi tidak bisa bikin jalan ini, saya pakai APBD atau saya cari jalan lain untuk bangun. Tidak bisa pakai APBD bangun. Kalau saya pakai APBD Biak Numfor bangun jalan Biak Barat, selesai langsung saya dapat tangkap masuk penjara. Karena jalan itu harus dibangun oleh provinsi. Tapi kalau provinsi tutup mata, yang dapat maki saya, rakyat orang Biak Barat tom pilih koko anak Biak Barat, baru kok tidak bikin tom pun jalan. Sekarang saya mau dengar dulu kata-kata atau saya mau masuk penjara? Ya, Bapak Ketua Yayasan sangat pahami dan mengetahui bagian ini. Di negara ini kewenangan Garuda dikasih gantung di dada. Tapi salah administrasi tetap masuk penjara. Yang lain pencuri itu telah masuk penjara, kita salah administrasi kita masuk penjara karena keberpihakan. Ini mahasiswa harus pahami dulu bagian ini. Oh jadi begini, oh jadi begitu. Supaya mahasiswa itu tidak melihat sesuatu dengan kacamata kuda, mengeluarkan statement pernyataan cuma karena melihat dari satu sisi. Ternyata seperti itu. Itu yang dari sumber dana otonomi khusus. Yang kedua, di pemerintah ini ada yang namanya sumber dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus, Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan tidak bisa ajukan SMA, SMK, perguruan tinggi. Itu hanya bisa ajukan dari PAUD sampai dengan SMP. SMA dan perguruan tinggi itu akan diajukan oleh provinsi. Keterbatasan dalam aplikasi yang namanya aplikasi Krishna yang menginput berbagai program arah kebijakan pemerintah pusat ke daerah. Oh, jadi berarti Bupati tidak bisa? Iya, tidak bisa. Yang pakai APD level 3 masuk di ruang COVID. Untuk saya melihat ini COVID ini betul adakah tidak? Dan setelah saya masuk saya bilang, oh betul, ada yang pakai ventilator dan lain sebagainya, tidur. Jadi bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi, kalau ada yang masih bicara bilang pemerintah ini tipu-tipu mau bikin COVID ini supaya mencari untung. Pemerintah kabupaten itu di seluruh Indonesia itu sedang berdos Pak, COVID ini stop, kalau Pak Jakarta stop, potong-potong punya uang. Bayangkan kalau Jakarta tidak potong 86 miliar, apa yang saya bisa bangun di kota ini dan 86 miliar itu? Apalah daya? Punya keinginan, punya harapan, cita-cita, tapi tidak bisa bikin apa-apa karena kemampuan anggaran yang ada. Ini dari sumber dana alokasi umum yang ada. Dari sisa alokasi umum yang ada, disinilah saya mendorong untuk beberapa bantuan yang bisa kita bantu dan kebijakan-kebijakan yang ada. Ini yang harus adik-adik mahasiswa saya kasih pemahaman ini supaya kita punya satu pemahaman yang sama. Jadi ketika orang bicara, itu jalan tidak dibangun, kan tanya itu status jalan apa? Kalau jalan kabupaten berarti pakai APBD. Itu jalan apa? Jalan provinsi, oh berarti harus pakai dana dari provinsi. Jalan apa? Nasional, oh berarti jalan dari uang dari Jakarta. Itu apa? SMP, oh kalau SMP kan dinas pendidikan, mana itu kepala dinas pendidikan? SD, PAUD. Kalau apa? SMA, SMK. Oh provinsi. Ini Ibu Gerda ada, Mama Baru ada pensiunan dari SMK juga. Tapi kita bersyukur kemarin sudah ditetapkan dalam PP 106-107 ya, SMA, SMK kembali ke kabupaten kota.
Semoga dalam tahun ini petunjuk teknisnya keluar, maka pelimpahan SMA dan SMK kembali ke kabupaten kota, dan bersyukur itu aspirasi kita didengar oleh pemerintah pusat. Karena kalau di provinsi ini setengah mati. Ketika pengalihan ke provinsi kemarin, guru-guru SMA tidak terima gaji berapa bulan? Ya, yang pertama pengalihan ya. Repot semua. Jadi kondisi-kondisi ini memang tidak mudah. Sehingga ketika besok pembahasan anggaran di perubahan dengan DPR, Bupati bisa bawa juga, Ketua DPR bawa, dan taruh Komisi 2 dan yang namanya tim anggaran pemerintah daerah membahas, oh ini yang kita bisa suit, oh ternyata sedikit butuh 5 miliar di tahap perubahan ini yang kita baru bisa bantu 2,5, nanti di APBD induk lagi baru 2,5, seperti itu. Dan puji Tuhan, memang banyak orang berbicara A, B, C, D, E, saya tidak peduli. Karena apa? Ketika saya masuk jadi bupati, mulai dari yang namanya tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, kemudian kemarin terakhir kita sistem sakit dan laki, trennya kita di bidang ini naik terus, sehingga saya tetap mempertahankan itu, bahwa walaupun di luar sana bilang ini, saya tidak peduli. Kalau sebagai orang politik, sebenarnya ini saya kasih mati, yang ini yang saya kasih naik. Tetapi fakta dan realita, mungkin saya juga mohon izin Bapak Ketua Yayasan, memang ada satu kendala di kita. Biak ini tidak punya RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang. Jadi kan saya bilang jangan bicara dengan atau malu atau orang biak atau pintar atau tidak punya RPJPD. Jadi ada mantan-mantan anggota DPR yang protes saya diam. Ini barang ini sebenarnya kemarin kok DPR kan yang susu barang ini. DPR 2-3 periode kan tak susu barang ini. Baru sekarang saya baru jadi bupati di masa akhir RPJPD, kan marah saya. Lucu sampai orang dia bilang gue mamanya. Jadi sebelum kita kritik orang, kita marah, kita juga koreksi diri. Dan ini yang terjadi. 2024 ini RPJPD periode 2024 terakhir. Dan nanti 2024 2044 kan? Sementara lagi disusun. Di biar tidak ada, makanya satu bupati naik, dia baru menurut dia mau. Satu bupati naik, dia baru menurut dia punya mau. Karena memang tidak ada paduan RPJPD di Kabupaten Biak Numfor. Jadi tidak bisa juga salahkan bupati-bupati yang berapa waktu terakhir ini, karena memang tidak ada RPJPD. Itu tugas bupati sebelumnya dengan DPR sebelumnya, seharusnya menyiapkan langkah ini, tapi karena tidak ada ya. Ibarat orang yang jalan tanpa penunjuk arah kan? Jalan raba-raba, cinta tanpa tujuan. Nah, artinya dengan demikian, dari data yang tadi saya jelaskan kepada seluruh peserta di hari ini, yang pastinya saya hadir dengan Ketua DPR yang pertama siap untuk menopang dan membantu sedikit biak dalam pembangunan penyelesaian aula yang ada dengan beberapa infrastruktur yang ada. Tapi tidak bisa sekarang, harus tunggu APBD perubahan. Dan pada saya tadi, saya bantu, kamu tunggu berapa bulan, minta ada kan maki-maki salah. Jadi saya bisa bantu, tapi nanti APBD perubahan baru Ibu Ketua DPR dan saya akan mengalokasikan anggaran berdasarkan yang diajukan oleh pengurus TIKIP untuk kita alokasikan. Dengan demikian kita bisa membantu sedikit dalam pembangunan yang ada, penyelesaian auditorium yang ada. Kemudian yang berikut, tadi Mama Ketua dan tunggu saya jawab dulu, sama dengan BIS. Bupati tidak pernah bantu BIS untuk kampus-kampus yang lain. Itu bantuan BIS untuk ISIP kah? Kebidanan APR itu dari kementerian yang bantu, bukan bupati yang bantu. Saat ini itu punya BIS masih ada ya? Ya masih ada BIS. Saya siap kasih
dikasih satu buat sedikit, tapi sabar, Pak Kepala Dinas cek regulasinya. Kalau aturannya mengizinkan, langsung bawa satu kemarin taruh di sedikit. Supaya saya aman, Kepala Dinas aman, toh. Jadi Pak Kadis cek alokasinya. Nah, itu satu. Yang kedua, dikasih catatan buat Kadisku. Itu kita awal tahun dulu kita ada punya minibus. Ya, coba dialokasikan untuk sedikit bisa mendapat bantuan satu minibus untuk menopang aktivitas di kampus. Ya, untuk yang studi akhir, saya juga ada bantuan untuk mahasiswa studi akhir. Tapi yang punya KTP dia, jadi yang KTP studio dia tidak bisa bantu kamu. Dia kamu bisa berlipat-lipat, tidak bisa bantu kamu. Karena yang dibantu yang ber-KTP dia. Karena sistem pelaporan kita, auditor itu dia cari terus kesalahannya kita di mana. Jadi auditor itu dia bukan cari yang baik, benarnya bagus mana, tapi dia cari salahnya di mana. Maka khusus buat mahasiswa studi akhir yang akan KKN, saya siap untuk membantu kalian dengan biaya studi akhir juga dalam KKN yang ada. Sehingga saya pikir pengembangan diri kalian itu penting. Nah, kemudian yang berikut juga untuk distribusi guru yang ada, saya pikir tidak usah ditanya bagian itu. Yang dari sedikit itu Kepala Dinas sudah tahu. Kemarin ada pendaftaran guru kontrak, Dinas sudah bikin SK dengan daftar nama yang ada. Setelah saya ketemu alumni sedikit, saya sudah rubah SK, tambah lagi alumni sedikit, masuk semua ke dalam.